balung kuwuk sampai turuk bintul. Ternyata lidah ini, saya juga sering baca tulisan Cak Nun, mengejar selera jenis makanan. Malah kita seneng makanan-makanan yang memang tidak bersumber dari alam bumi pertiwi itu. Padahal mau terima ngelih tapi enake mangan kira ora krono selera dikejar tapi krono ngelih. Tidur juga sama, krono ngantuke bukan kok mengejar sarana-sarana kasur atau spring bed ora usah. Ya galaro pring nak akeh tinggine nak wonge kesel ngantuk kuwi ya malah tinggine kemeng nyokot wonge. Ini kan ya soal sangat purba ket biyen ta ora ubah ta nek jeneng ngantuk turu sak nggon-nggone. Kaya Cak Nun iki angger turu puncak kesel brek wis. Dadi ora ndelok kuwi iki spring bed apa kasur apa wis sak nggon-nggone. Bojo barang iki ngono. Ora kok mengejar rupa dan warna. Itu kan bagai minum air samudra konon. Saya direguk, saya dahaga. Jadi rak ya mung krana muntup-muntupe ngono to. What the meaning of muntup-muntup? Jadi ya bojo ora patek ayu nak kerinduan itu begitu pekat. Ya metengan bojone. Wes apa wae golekno itu ada revolusi kebutuhan. Di tengah pengejaran selera itu membutuhkan high cost. Biayane larang lho, trimo kempitan iki larang lho. Padahal rupa werna beda nak rasa kira ya kempitane padha janjan. Iki sing ra mudeng ya ben. Ya ora trimo kiai ana sing ngarani Syekh Puji barang ya. Ya lambe lecek. Iki wong aku donge nggo picis Mas Iman. Dijaluk wong nok kereta api ya wis tak wehke. Lah kuwi biaya tinggi, model rumah, model mobil, model termasuk maaf, kecantikan itu kan bukan ditentukan oleh lipstick, lotion and accessories, tetapi ditentukan oleh inner beauty. Jadi aura itu lahir kuwi utusaning batin. Dadi nak jero musrek ketok jelas raimu nglumpuk. Ora iso ajer, ora iso sareh. Kuwi mesti ketara kaya layar ngono kae. Mula nak atimu kok resik, maka auramu sebening kaca, sebening embun. Ngono kuwi. Dadi aku dhewe ya ora pati ini ya saya belajar sama Cak Nun, ojo terlalu percaya terhadap make up karena itu bukan sarana kecantikan secara kemenyeluruhan. Kuwi ya biaya mahal. Wes macam-macam nak pas ayu ngono kae regane larang kae. Jadi banyak hal yang bersifat lipstick dalam hidup yang sifatnya sekunder, Ibu. Yang sifatnya sekunder diprimerkan. Yang primer menjadi otomatis menjadi kewajiban. Dan ini melingkupi bidang politik, kebudayaan sampai agama barang kena kasus koyong ini. Ngono kuwi. Lah iki biaya tinggi. Lah terus nak biaya tinggi ada efek. Apa? Terbentuklah watak yang namanya egoistis dan individualistis. Loh iki ana urute mbek Bu Halida. Ini akan memotong mata rantai keguyuban, kegotong royongan. Maka kenapa podo-podo Asia kok Jepang sangat
industrial dan egois, sementara Indonesia ya beno krisis ning kok tetep guyub kaya kenduri cinta. Lho potongan kaya ngene rak potongan guyub iki. Duit ya urung jelas, sesuk duwe ora. Meh rabi ya ket biyen tilang. Nang ya cengenges ngene. Ini potensi yang menurut Dr. Kuncoro Ningrat kuwi wis gawan. Dadi awakmu ki wong Indonesia ki gembol sebagaimana Bung Hatta, kowe ki jeromu ki gawan, ana istilah momot cara Jawane. Nek diilmiahke di dalam jiwamu ada orkestra. Ngono. Di tengah orkestra itu apa? Ya beno warna-warni. Kamu jangan kaget terhadap warna-warni. Ngono kuwi, kowe aja kaget macem-macem kowe dididik karo wong Jawa. Jiwamu punya sikap momot. Mula dalam maiyah ini bagai ladang, bagai taman. Silahkan orang datang ke sini. Partaimu apa, agamamu apa. Pokoknya macam-macam kowe rene di sini akan kumpul sebuah taman yang menunjukkan estetika yang indah karena kerukunannya kemarin. Lho ngene iki lho, keplok-keplok iki paham mbah ora? Ora. Wes, gen cepet kuwi individualis dan egoistis. Wes, kuwi jelas memotong mata rantai keakraban, keguyuban. Maaf, yang ketiga ini efek yang nanti kita diskusikan panjang mungkin. Tidak subuh seranya orang nyukup wis pokoknya soal depresi. Lah nak wis egois individualistis, muncul yang ketiga namanya apa? Uangnya do jor-joran. Jor-joran macem-macem. Ya nak sesuai dengan alokasi income, no problem, no what. Ndak masalah, sing dadi masalah ki kegeden mele kurang income, lahirlah kecurangan dari sisi apa saja itu. Disinilah nanti peran agama itu mengambil posisi. Jadi apa-apa nak kok cekeli monggo ning teknismu memperoleh dan caramu mengeluarkan, baru kamu ada yang namanya yaumul hisab. Bondo mungkin untuk piye to nak wis entuk kok gawe apa? Ini pertanyaan yang sangat berat yang disebut yaumul hisab kuwi. Lah, timbullah jor-joran persaingan untuk mengongkosi hanya mengejar prestis dan gengsi, bukan soal-soal pokok di negeri ini. Lah kok bayar mahal, sementara hal-hal yang remeh dan itu sangat-sangat hedonistik, kenapa kau biayai mahal sehingga tetanggamu itu sampai tidak sempat makan? Kalau ketok kenyang, rumahmu bagus, punya tetangga yang lapar, maka kunci surgamu kata Rasulullah hilang. Hilang. Aja dikira agama ki kowe slamet dhewe ngono apa piye? Lho ki nek tak teruske aku iso ngamuk lho. Tenang. Mula wong Indonesia wong sak donya lah Mas Ian. Beda-beda apa wae kowe aja gumun. Kita ini kan bagai perahu yang namanya perahu dunia itu. Mbok ya kowe iki beda-beda wis nang jero perahu. Bumi ini hanyalah salah satu matahari. Padahal ada bintang Antares yang berjuta kali besarnya matahari. Lah kalau bumi dibandingkan bintang Antares, bumi ini debu sebenarnya yang melayang-layang di antara makrokosmos dan engkau sebagai penghuninya. Disindir oleh Syekh Jalaluddin Rumi. Disindir oleh Syekh Jalaluddin Rumi. Kowe iki wis ndok jero prau, aja nglangi. Sing penting kowe rukun mbek sama-sama teman dudukmu kuwi. Menanti saat maut menjemput dan Israel datang memanggil. Kowe aja paten-patenan, engko kowe mati dhewe. Pidato barang ki aja suwe-suwe. Kowe wis gerang kudu ngerti dhewe.
disimbolkan Rasulullah apa? Kowe iki kayak numpak perahu, masing-masing orang jangan membocorkan tempat duduknya. Nanti akan membuat seluruh penumpang menjadi tenggelam. Kayak sing dinyanyekno mau awal mau. Iki aku ngaji ana urute awet awal mau aja tok kira angger muni. Persaingan, jor-joran. Lah, terhadap orang yang imbang dengan income antara pengeluaran, ndak masalah. Sing dadi masalah gegerke dadi depresi ke apa toh? Kebanyakan kepengen yang diiming-iming oleh budaya. Satu misal iklan, budaya macam-macam itu selalu material ujungnya. Kalau toh iklan hitungnya itu garis itu piro ngono. Nak nonggone TV hitungannya detik harus duit. Kenapa kamu harus bicara selalu melulu uang? Apakah Anda tidak tahu bahwa di dalam dadamu, sak melarat-melarate awakmu, terselip harta karun yang wujudnya adalah cinta? Kowe meneng sik ora arti urute. Ya sak melarat-melaratmu petuk sedulur tetap melemparkan senyum. Ngono, sak pelarat-pelaratmu kayak petuk uang buta, kau tuntun dalam dunia menyeberang. Kowe napa urutke berapa cabang di dalam dadamu yang namanya iman? Itu 70 jenis pekerjaan. Jangan menasihati, nak iso kowe tem schedule-mu harus kau lenyapkan dalam kontinuitas itu, maka di dalam hatimu tidak akan terselip tikungan iblis itu. Bagi kamu keplok-keplok dong. Terus piye iki? Mula anak kowe nok desa-desa. Iki ketake kowe yo nok Jakarta, ndelok potonganmu yo desa, Bang. Kowe aku ndungu to nok langgar masjidmu kampung itu. Wa safinul najati idza. Ono kae. Khifta min tufani kulli adha fanju fi hala takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini. Coba ya Rasulullah, sing ra iso pokoke tak sune tok-tok mangap-mangap. Ayo bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Zaraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi. Survei, sing muni iki jelas desa-desa. Jadi Rasulullah sendiri dawuh, aku iki perahu di tengah lautan semesta, walau gelombang, badai, tofan, hanya satu keselamatan, fanju fiha la takunu kadza. Kowe kudu masuk ke perahu. Apa konsep perahu itu? Kamu harus berpegang teguh kepada tali agama Tuhan kuwi. Lah dene kok beda-beda agamamu, kuwi terserah. Tetapi tangan Tuhan itu, jemari Tuhan itu nanteng hambanya dari kegelapan menuju pusat cahaya. Jiwamu adalah bagai seruling. Ketika ditiup, seruling itu seperti menggesa dalam kata, tolong aku kembalikan kepada rumpun bambu yang telah lama memisahkan diriku. Mula ora kaget kowe iki agamamu apa, kowe iki aliramu apa, ngono ki kowe aja kaget. Kowe delok gelombang, delok pohon ilalang bergoyang, rumpun bambu gemerisik, atau ini tenda ini
hampir kabur. Itu kamu jangan melihat fenomena perubahan itu hanya hembusan angin yang sama. Lho iki butuhke keterangan suwe iki kok. Mula kowe nak roh lanang mbek wedok ngene iki aja kok delok perbedaane jenis dari sisi alat kelaminnya. Nek padha-padha menungsone sehingga kowe ora ngacengan. Dadi persoalan nak potonganmu delok lawan jenis, kowe kok isine mung nafsumu amarah. Pantese kowe dadi kewan. Kewan itu liberal karena kebodohannya. Malaikat itu liberal karena keilmuannya dekat dengan Tuhan. Kamu sebagai manusia, perjuangan antara liberal, antara pengetahuan dan kebodohan itu. Kamu akan melintasi zaman dalam mistar sejarah sampai maut menjemput dan Israel datang memanggil. Kowe kok agak direken lulus dadi menungso apa ora? Mula kowe kudu berpegang teguh kepada agama. Ya agamamu apa kono? Karena cahaya jiwa itu digambarke Cak Nun kaya kowe nyimpen pot kembang no kamarmu, maka kuncup bunga itu akan telolor ke pintu atau ke jendela. Karena apa? Di sana ada cahaya matahari. Kembang we menjulurkan tunasnya pada cahaya. Jiwamu sama dengan dia. Sejauh mana kamu jiwamu itu mendekati titik pusat cahaya? Kowe nak gek tutuk kono aja kok nyek, gek tutuk kono bocok nyek. Justru orang yang pada posisi tangga di bawah, ayo aku tanteng dirimu di dalam kedekatan dengan ilahi itu. Wes. Kalau nak banyak keinginanmu tapi orang cocok dengan imbang pendapatamu, iki lho sing melahirkan korupsi, nepotisme, and lain-lain. Akhirnya jiwamu tegang, nah orang ketututan. Lah itulah yang disebut tension. Lah tension dalam pendapatnya itulah yang disebut di Semarang. Nak kene stres, nek nak Semarang iki jenenge lolak. Lah nak kowe ngerti dari angin yang sama, dari tiupan roh yang sama, enak kamu, hanya butuh 2 sayap. Nah hatimu kok seneng, itu berarti telah menyentuh surga. Kowe syukur alhamdulillah. Itu bukan karena kreasimu, tapi Allah mengizinkan atas lewat saranamu mengejawantakan nilai-nilai Tuhanmu. Ngono kene nak kowe susah, kowe ya kudu duwe positive thinking kepada ilahi. Apa Gusti Allah orang ngerti mbek kahanan awakmu? Dia Maha tahu. Menguji kamu kan hanya menempa. Kalau toh kamu gandum akan ditumbuknya supaya kulitnya mengelupas, ditumbuknya lagi supaya lebih lembut, diadoni lagi akan dibentuk, kamu dibakar dalam api kesucian, lahirlah roti. Perjalanan gandum menjadi roti, padi menjadi nasi. Dan gandum menjadi roti, padi menjadi nasi. Itu melalui proses penempaan. Kamu di tempat Tuhan tidak mau, kata Rumi, minggir kamu, jadilah kamu bunga tanpa aroma, gelak tanpa tawa, dan tangis tanpa air mata. Minum biar digawake rene. Pun saya Bu Lida. Coba, wong do salah sangka. Mula Cak Nun bombong awakmu. Ngono carane piye? Abu Jahal kuwi musuh berat. Mula dadine Rasulullah kuwi. Mula nak kahanan Indonesia ini kok berat menurut awakmu, kamu sebenarnya akan diangkat setara dengan ujian yang ditaburkan kepadamu. Ojo wedi, di tengah puing-puing sejarah kita tata kembali peradaban Indonesia. Ono ora anake Bung Hatta kok iso kaya ngene. Lah nek kowe
kuat dalam kesenangan namanya syukur, nek kowe kuat dalam derita itu namanya sabar. Dua sayap ini bawalah di dalam meniti lorong waktu. Ngono, hanya wujudnya siang malam dan substansinya menunggu kapan maut menjemput dan Israel datang memanggil. Ngono kuwi sing kok gawa apa? Kowe nek wis maut menjemput, engko dipendem dipathoki, nek cara desamu pathok siji jenenge tenger, nek nak pathok loro jenenge tenger. Ya apa kowe? Wis ayo. Namrud kae nek wis dipathoki, Firaun kae nek dipathoki, Hitler kae wis meh piye kowe? Sejarah hanya seperti itu. Tapi apa yang kau tinggal? Maka Ma'iyah ini akan meninggalkan lentera di dada anak bangsa. Di tengah kegelapan kau tidak usah saling mengumpat, nyalakan saja cahaya walau kecil, tetapi akan menuntun di dalam lorong-lorong hidup perjalanan. Terus piye yo angel. Wes ngono ae iki mukadimah. Jadi stres kuwi mergo tension di dalam jiwamu. Nek nak kowe duwe jiwa yang dekat dengan ilahi seperti itu, wes ora masalah. Negerimu ini kaya. Ngono, negerimu ini makmur, hanya salah urus ngono tok. Wes ben sing do gerang-gerang ditutupno. Mau kemana? Masyarakat itu bagai samudra dan gerakan rakyat itu bagai gelombangnya. Ayo, pejabat-pejabat siapapun juga yang naik perahu hanya akan mengail ikan. Hati-hati di atas gelombang dan badai. Kalau engkau tidak hati-hati, akan digiring oleh rakyat dan digiring ke pinggir pantai karena engkau telah menyebarkan kotoran di tengah lautan itu. Ngono kuwi. Mula aku tahu nggone pinggir pantai iki nyaruk-nyaruk botol aqua. Diingatkan oleh orang pelaut, Pak, niku lho nek ajeng ngertos kotoran sing dilemparkan di tengah laut, digiring laut di pinggir pantai. Seperti dia menegur, "Gelo, kowe ngotori aku nyok, wekmu." Siapapun yang mati di laut akan digiring dalam gelombang. Mayat-mayat yang tenggelam di kapal itu distorkan ke pinggir pantai. Gelo, mayatmu. Sama rakyat, siapapun yang mengotori negeri ini akan digiring oleh gelombang waktu dan rakyat. Gelo kowe nalarmu kaya ngene iki. Kok lali piye mikir kok malah ngarani aku lali iki piye? Mula sekarang nak jakno usul kowe wae sing cerdas. Nak kowe ora cerdas akan lahir pemimpin yang tidak cerdas. Nek kowe cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas. Oh, saiki partai saja tidak ideologis. Mergo apa? Sudah ada yang membayar posisi itu, bukan ideologi partai, tetapi siapa yang mampu duduk dengan konsep uang itu. Lah nak ngene apa makna ideologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi yang tanya? Oh. Ngene Kang. Iki donge jawabane dawa. Dawa banget ning atas kecerdasan. Aku ya niru Cak Nun. Nak sing mbok sebut mau kan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kata-kata ma'ruf kuwi ana padan katane. Birun ya apik, ihsan ya apik, terus ana meneh soleh ya apik. Ning kuwi ana repositione. Dewe-dewe, kowe kudu pinter. Mula wong nak pinter kuwi ngerti peta wilayah. Apa meneh kowe cedak Gusti Allah yang Maha Tahu. Kuwi ora bakal depresi ora. Wong depresi kira wong sing pekok-pekok kuwi. Kowe nak cedak mbek wong pinter, wong ngerti, apa meneh moho pinter, moho ngerti. Oh. Matahari tidak pernah menyapa malam. Ngono kuwi dadi srengenge iki ora tau ndelok bengi. Mergo bengi itu ibarat depresi dan kegelapan. Itu
sangat-sangat sedikit dan banyak rahmatnya dibanding dengan kegelapan. Kayak pesawat jatuh ki apa ya terus to ya mung pisan pindho ngono. Ning wong ora tahu berpikir pesawat terbang dan landing dengan selamat itu peristiwa dahsyat. Ning ora pok renungkan. Sing pok renungkan mung pesawat tiba siji loro ngono kuwi. Lah berarti apa dokter ya ana ning apa ora sampe kuburan. Ngono kuwi. Dadi kowe kudu cerdas sithik ngono lho. Nak makruf kuwi definisine ae perkara sing menurut syariat kuwi benar kuwi lakonano. Lah nak menurut syariat kuwi kok ora apik ya cegah. Lah saiki aku takok, mau syariah. Wong sing do ngomong syariah kuwi kowe tutup ngendi memahami syariah kuwi? Wong mulai senyum juga syariah sampai afdharul zikri la ilaha illallah kuwi ya syariah. Jihad kuwi ya rinciane awet kowe becak. Gitu, kuwi temen untuk mau mikir anak bojo kuwi ya wis jihad. Ning nak mbutuhke perang wong kok bela diserang. Kowe ya kudu bela dalam pengertian jihad pakai perang kuwi. Lah ning nak kowe ana asu mlebu omah kok njur carane omahe pok obong. Kowe iki sing peka. Ya mestinya digoleki asune wae. Aja ngobong omahe. Negeri ini ibarat rumah, ada anjingnya. Buru itu anjing, jangan kau bakar itu negara. Lah saiki nak roh ngono, maknane syariah piye? Lah wong apa meneh kok menungso to ndak? Ya toh, wong tumbuh-tumbuhan, kewan, menungso, ini kan bagian dari semesta. You know. Terus tak dalili nak kowe kepengin wong potongan dalil, ya toh. Ya ibnu Adam, kullu makhlukin iyali. Ya anak Adam, kabeh makhluk kuwi keluargaku. Ya beda-beda agama mbek kowe, ya beda-beda partai mbek kowe, ya beda-beda lanang wedok mbek kowe, beda pemikiran mbek kowe. Ning itu wilayahku semua. Kuwi keluargaku. Lah nek wis diakoni keluarga Gusti Allah, kamu harus punya adab yang namanya peseduluran. Di dalam cinta hanya satu ongkos, kowe nyedulur kowe karo wong, karo makhluk, karo alam. Ngono ya, kowe iki samudah tudur tok ngono tak kena. Mula wong seneng karo non muslim satu misal dalam kapasitas tertentu, kuwi wilayah cinta, wilayah syariat tak kandhani. Kuwi sing diulangke Cak Nur ki janjane tutup kono kuwi ning kowe mudeng kok. Wes paham. Jadi nek amar ma'ruf nahi mungkar kuwi ana teritoriale. Mar aminkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kowe iki nek dadi polisi, dadi militer sebagai balung negara, wis atas kesepakatan konsensus nasional. Ngono awake dhewe kumpul nang Nusantara kuwi atas musyawarah, atas konsensus. Wong Islam dhewe aja menyalahi konsensus kowe. Oh no, nak berarti kowe kok nak nyalai konsensus berarti nerak benere wong akeh. Nek nak kowe menurut benermu dhewe monggo meh muni-muni asa karepmu, kowe wilayah personality dalam dirimu. Please. Kowe nak meh udo nak kamarmu dhewe meh mledeng meh piye monggo. Nek nak kowe metu nak njaba, aja kok anggap njaba ki kaya kamarmu dhewe. Ah mbok kiai nyawang kaya ngono mak prepet mudeng ora kowe. Pemeneh Iwan pengantin baru ono wilayahe ngono kuwi nak kowe polisi mula kowe nak roh kejahatan kowe mempresur karo polisi karo keamanan kowe kok ora nglayani tugasmu piye kowe menurut undang-undang kesepakatan ngene aku kowe percaya mbek kowe kae kudu digarap kudu ngono polisi dibayar oleh rakyat harus sesuai dengan tugasnya. Aja mung nyegati rakyat. Ya nak sing kok cegat ki rada lumintu rezekine. Lah nek mung trimo pas-pasan duit 50.000 mek digawa pulang untuk ngliwet anake. Satu misal, kau potong di tengah jalan sebagai polisi. Mergo pok goleki salahe.
Kamu berarti memotong rahmat, meh dituku beras, ndak sampai rumah. Suami pulang, anak menangis, istri malu sama bakul karena untuk nyarutan. Tangis ini nanti naik ke langit. Sopo sing gawe nangis kowe nduk le? Polisi Gusti ya. Polisi digoleki sapa kowe sing anu. Lah laknat akan diturunkan sebagai pemburukan citra polisi. Kuwi nek polisi kok sayang pada rakyat. Sapa sing gawe aman kowe? Polisi Gusti. Allah mencari polisi untuk menaikkan citra kepolisian. Ngono kuwi carane kowe. Kowe sinau lah. Ning nek kowe ora dadi apa-apa, potonganmu ya. Potong aku barang ini rada dadi apa-apa. Ya wis ngene iki lah sare. Kowe nek iso mbok nulis. Syukur kowe iso gawe kebudayaan. Melawan budaya kowe iki aja kok kanggo perangi model jihad sing ora wewenangmu. Lahirlah kerusuhan. Citra agama kebaikannya tertutupi oleh kehendak burukmu itu. Tak ceritani lah, mungkin kok diulas Gusmi. Gusmi iki tau nonton dangdut. Gusmi Allah makfurlah. Lah nonton dangdut apa njur Gusmi mengutuk penonton? Bukan. Ya Allah, ini toh menonton penyanyi saja yang demikian kok hatinya sudah bergembira. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, hati-hati orang penonton ini andai melihat wijahmu, wijah kekasihmu, alangkah bahagianya melebihi dari menonton hal-hal seperti ini. Ngono sing atine lembut ngono kuwi. Mudeng ora kuwi jenenge lewat kebudayaan. Mula Cak Nun kaya ngene iki membayar counter kultur. Gen apa? Gen orang nganggo cara kekerasan. Oh no, kowe nak merangi kebudayaan kudu kowe duwe alternatif budaya. Aja kok fatwane tok. Wes saiki ngene. Sering dicontohke Cak Nun, azan gitu, azan tidak perkara sepele tok no kampungmu. Nak iso mbok wong non muslim iki ndungokke suaramu wis seneng. Lah nek azan ora diolah ya bener-bener menurut teks wong mbok Islam iki ndungokno suaramu wis bededek mergo bener ya ta ora salah ning tidak indah di telinga manusia. Aku tahu nak Solo ndungokno azan ngono nak musala pas ngaji di sana. Azannya wis bener tak sema ning estetikanya yang tidak digarap. Rada orang nyentak-nyentak kae. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jajal ngono iki kupengmu dhewe piye rasane? Jadi gending jiwa orang Jawa ndungokke ngono nyangklak. Mesti ditoto lewat estetika lah. Ini loh yang disebut Cak Nun counter kultur. Ono bener ning apik meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki suaraku nomor 3. Cina-Cina kuwi ngitung duit jam 12 durung rampung, tahun telur subuh agek rampung. Apa arti uang ini bagi jiwaku yang selalu depresi? Akhirnya mendengar azan tidak lewat ceramah, mendengar lembutnya azan dari hati, dodok hati. Karena hati itu cermin, ketika engkau serahkan seluruh cinta yang kau cintai akan memantulkan seluruh hatinya kepadamu. Kayak Kanjeng Nabi ketamon karo Sayyidina Umar bin Khattab mau membunuh. Kanjeng Nabi tidak pidato, lewat aura mukanya yang menunjukkan kesucian hatinya. Sayyidina Umar melihat aura Rasulullah yang tanpa dendam dan tanpa nafsu, yang mau membunuh, bertolak belakang 180 derajat malah masuk Islam. Adakah aura mukamu seperti itu? Aku nak ndelok raimu kuwi mung kepengin jotos kok. Mula aku nak ana wong ngomong ndaki-ndaki teoritik
kuwi ya ora salah. Ning tuk ngunyumet cahaya-cahaya kuwi wis ana matahari rek. Kamu jangan menyalakan lilin. Kowe aja minteri Gusti Allah. Kowe iki mung praktekno wae, amalno action-actionno. Kowe aja keminter kowe di depan sama-sama pemain. Lah wong kowe iki main bal-balan ora wasit nggawa sumbritan. Lah Anda bayangkan setiap pemain kok nggawa sumbritan. Kowe iki ora berhak menghakimi. Ono kuwi posisimu apa sih? Lah nek ora ngono kae nggon perlontean piye? Nggon prostitusi, kowe kudu kuat ibarat dokter ndelok molo, kowe kudu kuat. Karena apa? Keburukan itu adalah kebaikan yang belum terkuak kulitnya. Kowe aja keplak-keplak sih urung tutuk. Lah ngene ndak? Terkuak kulitnya itu ada dua pendekatan. Nak kowe cerdas, kau pecah sendiri itu. Keburukanmu itu lewat apa? Nak wong pondok lewat riyadhah, nak kowe lewat penempaan-penempaan. Nek nak kowe dinteni kok tidak mampu memecah hawamu sendiri, Tuhan nak sayang mbek kowe ambil tangan. Kamu mestinya dibenturkan dengan sebuah realitas. Mula wong nak dibenturkan dengan sebuah kesulitan, begitu meledak keburukannya jembor, ya Allah, dalam hitungan detik kamu akan menyebut Tuhan. Lah milih ndi kowe nak pekok ya sing nomor loro ki mau. Nek nak kowe cerdas mikiro nganti kowe nyebut dhewe. Mula menangis dalam rangka syukur itulah yang indah, bukan karena derita dan sengsara nestapa. Mula kowe kudu telaten Mas, gen kuat atimu. Ngono kuwi. Keburukan adalah kebaikan yang belum terkuak kulitnya. Kowe nek wis terkuak sing nentokno ora kowe Mas. Orangnya itu sendiri sebagai pelaku. Ora kok kowe pak ukur lah rata-rata do diukur wong-wong kuwi. Lah kowe salah. Miturut Kanjeng Nabi nak kowe ngono caramu, kowe dhewe sing salah. Kowe kafir. Sing ngomong kuwi sing kafir. Wah, kowe nak tak dudoi ngene gila kowe karo awake dhewe. Apa dikira kowe ngaku muslim ora nyembah berhala? Berhala kira mergo ora watu kuwi. Ning berhala dalam hatimu yang berwujud sifat tercela, itu nak diketokke gilani kowe. Mula Rumi terang-terangan wong menyembah berhala dengan tingkat mencari di hatinya lebih baik daripada orang duduk di masjid tetapi merasa suci bagi dirinya sendiri. Ngono kuwi kowe, tak dudoi kowe. Ya, jihad mau wis tak sitir ya. Sing paling ringan kuwi mikir anak bojomu seneng wae lah. Wilayahmu ndi dadi RT rumah tanah, dadi RW rumah tanah. Wilayahmu apa sih? Kuwi wae targete. Ibda binafsik itu nasihat dari Nabi. Mulailah dari dirimu. Kalau dirimu tidak memiliki stok cinta, bagaimana kamu bisa memberi cinta ke orang lain? Ya, 4%. Ini sama tuh sih. Wes saiki tak tutup. Muka dima kedua nih. Tak tutup ya. Kowe nak ngaku wong iman, tak dudohi rumuse. Kowe ora direken sempurna imanmu selagi kowe nganggep wong liya kowe sayang kaya awakmu dhewe. Iki ukurane iman kok. Padahal wong iki mau sedulur kabeh dalam kapasitas tertentu. Jantung hati orang lain itu adalah jantung hatimu juga. Maka ketika engkau memintal benang menjadi kain, maka ulurlah benang itu dari hatimu dengan asumsi nanti kalau kain ini jadi yang memakai adalah kekasihmu. Lah anak wong produk kok duwe ati kaya ngene, pasti dijamin akan laris karena benangnya tidak hanya benang zahir tapi benang dari uluran cinta di hatinya itu. Ngono masak ya ngono. Kowe mbek atimu bumbune kuwi sehingga di ujung lidahnya orang yang mencicipi menjadi lezat. Indah ini, kelon ya ngono. Kowe nak kelon aja mbek jengkel rasane sepo. Aku wis tahu nasibku. Wis tak ler-ler tok ndi-ndi to kuwi. Ayo, apa wae ayo. Mula kudu ngerti peta wilayah teritorial.
Kuwi bahasa kewalian walayah sejauh mana. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita pulang nanti benar-benar ada metodologi yang sudah terbangun di dalam pikiran Anda, sehingga semua yang dibicarakan oleh Bu Halida sama teman-teman lain itu online dan terus dicerdasi oleh pikiran Anda, sehingga menjadi komitmen, menjadi ideologi dan menjadi cinta kasih Anda untuk memperjuangkan semuanya untuk rakyat Indonesia. Beliau ini aslinya caleg Gerindra, tapi KC ini tidak peduli mau Gerindra, mau Hanura, mau Golkar, mau apa saja. KC bertanggung jawab untuk memberi kebebasan kepada semuanya, dan beliau kesini menyatakan kepada saya dia sebagai orang yang pernah mengalami hidup bersama dengan seorang founding father, sehingga beliau kesini lebih utama sebagai putrinya Bung Hatta. Jadi terbuka dan tidak ada masalah. Nomor dua, saya datang ke sini juga dengan Mas Simon Hate. Kalau Anda kemarin nonton Tikungan Iblis segala macam, sebenarnya think tanknya antara lain dia ini yang filosofnya teater dinasti, Mas Simon ini. Dia hampir 20 tahun menjadi karyawannya PBB untuk urusan pangan, mikir makanan sehingga dia tidak sempat makan sehingga kurus. Dan kalau Anda ingin memahami apa yang disebut depresi, itu Anda tidak perlu repot-repot, pandanglah wajahnya Simon, saya kira Anda paham apa depresi itu. Nanti baru kita ajak omong, karena Simon adalah orang yang pernah memberi statement yang terindah mengenai Muhammad SAW di depan saya. Dan saya belum pernah mendapatkan statement mengenai Muhammad seindah dia, dari Imam Syafi'i, dari Imam Ghazali, dari imam manapun, melebihi yang Simon pernah nyatakan. Tapi itu syaratnya harus saya menyediakan 4 botol bir dulu. Kalau belum 4 botol bir, dia belum keluar makrifatnya. Jadi hidup itu sangat luas. Jadi kalau ada orang mengharamkan Simon minum bir, itu saya bisa pahami, tetapi saya bilang sama dia, ya tetapi kita dapat kerugian besar kalau Simon kita larang, karena hanya dengan cara itu maka filosofinya yang tinggi dan makrifatnya keluar. Jadi ya tinggal milih makrifat apa tidak minum bir, kan begitu kan. Itu Mas Simon. Simon ini seorang dulu mahasiswa filsafat dan harus tidak selesai supaya menjadi orang yang cerdas. Kalau diterusin sarjana filsafat nanti malah tidak cerdas dan malah agak gila. Jadi dia motong di tengah jalan. Kalau yang di sebelah kanan saya ini Mas Bambang Istinugroho, saya pernah sering menyatakan kepada dia bahwa salah satu yang saya tidak ikhlas di dunia adalah bahwa dia pernah dipenjara oleh rezim Soeharto dulu 8 tahun. Jadi Mas Isti 8 tahun di Cipinangnya Jogja, yaitu Wirogunan, 8 tahun. Sudahlah di penjara, kehilangan pacar, tapi dia tidak kehilangan iman. Tidak kehilangan iman. Mas Isti tidak kehilangan iman. Mas Isti bahkan mendapatkan wisdom yang luar biasa dengan pengalamannya. Saya tidak tahu akan harus bicara apa dan dialog apa dengan beliau berdua, tapi intinya adalah kalau Anda ingin tahu, salah satu teman dekat saya adalah mereka ini. Nomor dua, saya ingin yang saya sebut online soal depresi tadi, saya ingin kita ngerekap dikit aja secara skematik ya. Jadi depresi itu harus Anda pahami melalui 2 kata yang lain dari bahasa Inggris, yaitu opresi atau oppression, kemudian suppression, baru ada depressed pakai ed ya. Depressed itu suatu situasi pelengkap penderita, satu situasi yang tertimpa. Jadi ada sesuatu yang melakukan oppressing, penyerbuan, penekanan. Kalau suppress itu menek, nek cara Jawane menek apa ya? Kayak ya Buti karo bojone dipenek ngene iki. Sampai
Itu pun dengan bahasa, tapi itu hanya terjadi semua yang kelihatannya kasar, yang kelihatannya saru, yang kelihatannya tidak indah. Kalau didasari dengan komunikasi yang indah, maka semua menjadi keindahan. Jadi ya Budi kalau mau tidur sama istrinya, dia tidak memakai kata-kata yang, dia selalu memakai kata-kata yang sifatnya religius. Jadi, Dek, saya malam ini betul-betul ingin bersedekah loh, Dek. Kadang-kadang mau sedekah, anaknya masih nangis, terus istrinya harus menidurkan anaknya, gitu kan. Terus baru sudah optimis, Pak, sudah tidur, satunya nangis lagi. Lah anaknya 8. Jadi, akhirnya begitu sudah selesai, anaknya tidur semua, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh dianco. Kak koper dianco. Kak koper. Akhirnya enggak koper ya toh, Wah, enggak koper. Ya itu tiap hari begitu. Nunggu anaknya. Enggak koper. Sampai suatu malam dia tertidur gini, ngerokok sambil tertidur. Terus dibangunin istrinya jam 2:30 malam. Mas, ajeng sedekah mboten. Terus gini dia, ayo sedekah. Bayangin indahnya itu, indahnya. Kadang-kadang pakai hadis. Jadi ketika selesai Fathul Makkah, ketika seluruh pasukan Abu Jahal ditaklukkan, di tali tangannya dibariskan beribu-ribu di depan Ka'bah, Rasulullah kemudian berpidato, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum laisa yaumul malhamah walakinna hadzal yaum yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Itu artinya, wahai manusia, wahai para prajurit yang kalah perang, aku ingin menyatakan kepada kalian bahwa hari ini bukan hari pembantaian, tetapi hari ini adalah hari kasih sayang. Dan engkau semua aku bebaskan. Berdiri semua, kemudian prajurit Islam mengurai talinya. Bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan, kalian tolong antri lewat pintu sana, dan kalian sudah ditunggu oleh onta, kambing, dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua. Itu kan? Jadi itu luar biasa, itu Valentine Day-nya Islam. Jadi hari kasih sayang yang luar biasa. Kemudian, tapi masih ada prajurit-prajurit Islam yang masih mengasah-asah pedang, karena kan bertahun-tahun mereka perang. Terus Rasulullah datang, ngapa ngungkal-ngungkal? Kaget dia, iya ya sudah tidak ada perang, pulang sana, sudah tidak ada peperangan, pulang semua, tiduri istrimu masing-masing. Meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang. Nah gitu, rumusnya begitu. Nah dipakai sama Yai Budi. Kalau anak sudah tidur, Dek, saya sih maunya langsung 140, Dek. Terus istrinya malah jawab 210 ya Om, masih. Coba asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih. Dan lahirnya teori-teori ekonomi, kekeluargaan, kemasyarakatan dari Bung Hatta itu tidak lain, tidak bukan. Itu hanya lahir dari rasa cinta. Itu lahir dari rasa kebersamaan dengan orang banyak ya. Kita tidak peduli yang menang siapa nanti presidennya. Kita tidak peduli yang mana parpol yang akan menang. Yang kita pedulikan adalah siapapun yang menang, kalau mereka tidak menerapkan kebersamaan dengan rakyat, cinta kasih dengan rakyat, teori-teori dan mekanisme ekonomi, politik dan apapun yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka itulah yang kita tolak. Jadi kita tidak menolak SBY, tidak menolak Megawati, tidak menolak Prabowo, tidak menolak siapapun. Yang kita tolak adalah
cinta yang tidak sejati kepada rakyat. Jadi siapapun mereka yang jadi tidak ada masalah karena toh juga sama saja. Oke. Nah, ada opresi, kemudian ada suppress, terus baru ada situasi atau posisi depres. Jadi teman-teman sekalian, tinggal apa saja yang depres. Depres itu posisi ditekan atau posisi dipenek. Penek itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya diperes gini mas. Dipenek itu nah, oke, pencet ngene rek. Yang ditindih jok mulu itu ditindih ini terus. Nah, ini ahli tindih ya. Saya dulu memang menyarankan, ya Ibu Tini aslinya pemain teater dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang. Tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini aktingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Iki nek gak dadekno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone prucal-prucul utawa muana terus. Baru mulai oek meteng meneh. Oek meteng meneh. Walah. Lah bagaimana? 10 tahun kok 8 anak itu loh. Nabi Muhammad gak ngono rek. Wah, wis iki ngluwi wong Arab ya. Oke ya. Oppression, suppression, depress. Nah sekarang tinggal kita tarik garis. Apa saja sih? Sekarang konteksnya apa dulu? Bisa politik, bisa ekonomi, bisa kultur, bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi. Fatwa ulama pun bisa melakukan opresi. Sekarang masalahnya Anda depres apa tidak? Kan gitu. Nah, nanti disusun pelan-pelan di rumah. Kepentingannya apa dulu? Anda depres apa tidak? Sebab boleh ada opresi, tapi Anda bisa saja tidak depres karena opresi. Misalnya fatwa. Anda dikasih fatwa merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil. Dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya, cuma dicoret. Wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap. Nah, mengkurap diunter nong ini gitu. Nah, nanti kalau Anda mau paham, kita bicarakan bersama. Fatwa itu apa? Posisinya itu sama dengan hukum apa tidak? Ranahnya di mana? Siapa yang berhak memberi fatwa? Yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan? Itu kita analisis. Tapi yang pasti saya melihat orang pada depres karena fatwa itu. Kenapa depres? Loh gitu aja kok. Loh, ambo ada 1000 fatwa lagi, kenapa Anda harus depres? Nomor 1, karena Anda tidak mempelajari fatwa itu apa. Nomor 2, Anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di Padang Panjang itu apa. Bagaimana? Anda tidak pelajari. Nomor 3, loh, ya kan Anda bisa bikin fatwa sendiri. Gitu loh. Nah, nanti kita pelajari kalau Anda memerlukannya. Tapi monggo, serah Anda. Nah, nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu. Terus yang penting nanti kita cari apa namanya, Anda ini mengalami depresi apa saja. Misalnya ekonomi rakyat, yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam. Jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede, di mana karyawan-karyawan perusahaan besar itu kalau siang makan di situ. Itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin, dia depres apa tidak? Kan begitu. Tingkat depresnya seberapa? Apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat Anda depres.
Nah yang dipres ini bukan hanya rakyat, alam juga bisa dipres. Tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB, tanah juga bisa dipres. Tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah, sehingga dipupuk terus, dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah kesuburannya. Sehingga ada satu istilah tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah, ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini yang namanya Pulau Jawa terutama, itu sudah kena narkoba semua tanahnya. Sudah kena narkoba, berarti dia dipres. Itu teman sekalian. Nah sekarang Anda hitung nanti di rumah, cari yang opresinya apa, supresinya apa, yang kena dipres siapa saja dan apa saja. Kalau Anda nanti sudah mempelajari itu, baru Anda masuk ke Ponari. Kalau sudah masuk ke Ponari, sebelumnya Anda harus masuk ke Rian dulu. Karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak depresi itu ada di sana. Karena di Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Ahli kubur itu ahli menguburkan. Kalau cuma menekan kan tidak sampai menguburkan. Nah di Jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya neken, sampai dikuburin habis. Maka disebut ahli kubur, ahli menguburkan. Jombang yang kota santri ada Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, ada siapa-siapa Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian dengan mutilasi, dengan ini habiskan Jombang. Kemudian dimarahi, gimana Jombang kok kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. Dan 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngene-ngene. Itu pun dia tidak ikut, dia main SMS. Dia main tangan kiri, tangan SMS, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami Ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan Ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan dari orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak mampu, otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil enggak? Percaya enggak? Syirik enggak? Musyrik enggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya, kalau Ponari tidak dipercaya batunya? Emang Ponari bisa mengobati? Tidak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan Ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun, dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Neng mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga
Kalau saya turutin dari dulu saya, tapi saya tidak mau. Dan loh, tapi kok batu loh? Tuhan yang marah. Tak karepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa, terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolgin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolgin itu alat untuk mengobati, tapi berkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu, dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh, kalau gitu akan jadi udun nih. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Bener kira-kira. Loh, tapi kan batu kan syirik loh. Bisa sih cara berpikirnya. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil, coba. Perintah macam apa itu? Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu mau saya disuruh mencekik anak kecil, disuruh bocorin kapal, betul nggak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri kan. Musa juga gitu diperintah, kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Loh, ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, modiar gitu. Ini gimana ini Tuhan kok capopo sampai aku perintah kayak gini kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr. Tidak, idrib bi'asoka, pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Hajar itu air, kalau bahr itu laut. Bahrudin itu lautnya agama. Kalau Brakotin itu kalau itu mudin di tempat saya. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Kesimpulan ilmiah gitu kan, empiris toh, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dok. Kalau besoknya Musa ngene ya gak belah-belah banyune kok ojo goblok kon iki. Itu berlaku hanya ketika Tuhan menghendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul enggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik tidak di batu tapi di dalam dirimu sendiri. Nah sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar, memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun, Musa sakit perut, melengkung ini, nah, senet nih loh. Waduh, ya Allah, waduh, wis gak iso melayu. Ya Allah, kok tega-teganya, kayak sudah capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut, masih
masih dikasih sakit perut. Ya supaya kamu itu ingat aku, kata Tuhan gitu. Ya sudah, saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Ya, sekarang kamu lari ke bukit sana ada pohon, ambil daunnya kamu makan, sembuh, kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun perutnya sembuh. Waduh, matur nuwun, sampai tenan jenengan ya, stop, turun lagi, pasukan siap, berangkat. Begitu berangkat 3 langkah, ada sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit, dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, tidak sembuh-sembuh, mengkering ini. Ya apa karep sampean? Terus katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai sepet gitu loh. Kok enggak sembuh-sembuh? Terus dia langsung cekikian. Dasar Nabi goblok. Kata Allah gitu, itu cara ludruk menceritakan, bukan bener-bener Allah ketawa, enggak, yaitu cara ludruk, rek Jombang, rek tak kubur temen-temen. Yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Nah, tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu selulup, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan tuh terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa, terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu itu bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu, ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu nggak minta, langsung nyelorot melayu mendokong, nggak jaluk kok. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok, kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik 2, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izinku. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan mosok saya tidak bervariasi. Emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan gitu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi. Musa misalnya yang kedua, sakit lagi ya Allah sembuhkan, sakit lagi, jungkir balik 5 kali. Beneran? Begitu jungkir balik sembuh, kan gitu. Kalau saya Tuhannya malah tak suruh jalan jongkok 2 km. Nyeneng nore KC, ingin gitu loh, Bu, KC itu Bu. Indonesia itu mau melarat tidak masalah, tidak masalah. Presidennya siapa tidak masalah. Mau Prabowo ya monggo, mau Sutioso ya kono, goblok-goblok kok dewi lek-leken dewi. Tapi mereka bergembira. Kenapa kedelai kok impor? Wah, ngono tak pertanyaan nih. Ada Menteri Ekonomi enggak? Ada Menteri Perdagangan enggak? Enggak ada toh? Kalau gitu jangan menjawab sebagaimana Menteri Perekonomian menjawab. Jawablah sebagai rakyat yang harus bergembira. Kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah. Loh, saya disuruh nanam sendiri. Soge kan nyandur apa? Dele. Ya saya tinggal beli, aku soge jeragan kok. Saya majikan kok suruh tanam itu loh. Ya sudah sana yang negara-negara miskin tanam kedelai, kita yang beli. Kita orang kaya kok. Nah, itu jawaban rakyat. Ya daripada kamu seharusnya ada polisi, seharusnya ndasmu gak ono sing gelem sing ndukur iku. Nanti kamu stres sendiri nunggu, jawablah secara rakyat. Soge kok. Enggak masalah, mungkin kita orang kaya kok kita suruh jadi pengrajin, bikin meja sendiri, bila kita kaya, kita tinggal beli dong. Majikan kok. Jadi gimana jawabnya? Kalau saya jawabnya begitu. Loh, kecuali saya di sini sebagai Menteri Perekonomian, saya akan jawab dengan policy. Lah saya rakyat kok. Yang jawabnya yang penting aku mari jawab langsung seneng. Lah rakyat suruh nunggu berapa kali
perubahan kekuasaan. Sekarang juga harus gembira dong. Jadi Anda jawablah secara rakyat, jangan gimana ya? Wah, goblok duduk menteri wono gak payu. Wis jawab aja seneng. Gitu dong. Sama dengan olahraga kalah, ini kalah itu jawablah secara rakyat. Loh, kita tuh kapan kalah? Nggak pernah kalah, kita itu ngalah. Coba, masa kita suruh menang lawan Oman? Oman tuh negara, kabupaten. Wedang Sikoteng di sana ndak ada, Ketoprak ndak ada, Rawon ndak ada, Tanah Abang ndak ada. Sudahlah hidupnya kayak begitu, terus sepak bola kita kalahkan. Kita kan ndak punya kebesaran. Ngalah dong, ngalah ndak masalah, usah nolak. Wis negara cilik mosok kene, kita sudah negara segedenya segini kok. Masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola? Ndak apa-apa, kalah aja. Kalau perlu kipernya di kursus begitu, penyerang datang, mari silakan. Enggak mas, mau nggak masuk? Ayo masukkan lagi. Ngomong kok repot. Lo orang Indonesia kok disuruh sedih, nggak bisa. Israel tuh mau nyerbu Gaza. Sebenarnya kalau presiden berani bilang, jangan nyerbu Gaza, jangan berani sinnya sama anak kecil, serbu Pulau Jawa. Silakan pilih Jakarta, Cirebon, Banten, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jember, serbu sini kalau berani. Ayo kalau Israel berani kesini, serbun. Cak, tentara Indonesia itu nggak punya senjata loh, Cak. Jangan nantang-nantang. Pesawat tempur kita itu cuma 6 loh, Cak. Sementara Singapura aja punya 560 lebih. Malaysia itu 360, kita cuma punya 6. Lawan Israel kita kalah. Tentara kita itu satu orang hanya dapat 3 peluru untuk latihan dalam 3 bulan. Berarti 3 bulan turu. Terus tangi oleh 3 peluru. Dar, turu meneh terus. Ya terus suruh perang lawan Israel. Cak, jangan sembrono, Cak. Saya bilang, yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa? Kita nggak butuh tentara untuk melawan Israel. Banyak penganggur-penganggur. Anak-anak muda ini disuruh perang loh. Gimana kita nggak punya apa-apa kayak gini? Kok ditantang gelut? Ayo. Iya dong. Kok prajuritnya tentara sampean pun minggir. Aku yang maju. Loh kalau saya maju, lah ya apa ganti penggawean saya dulu tahu. Kan gitu kan? Loh sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan, kalau ada orang yang ada wise man memimpin kita kan indah. Dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu, kita ngalah. Ngalah itu nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada bahasa Arabnya. Duwolau kamu sandunya kata ngalah tidak ada. Hanya kita yang punya peradaban ngalah. Nah nanti kalau Prabowo nggak jadi presiden, mengaku ngalah. Gitu aja kan selesai. Loh, emang ngalah itu apa? Loh jangan remehkan kata ngalah. Ngalah itu asalnya dari ngallah. Oh, mengallah. Loh, serius itu. Segala keadaan yang membuat kita menderita kayak apapun, kita Allahkan. Kita transendensikan, kita eliminir ke atas sehingga semua menjadi berkah dan kegembiraan. Loh, ngallah. Jadi ya tak karang-karang. Ya, tapi nggak ada di seluruh dunia wong guyu kayak gini ya. Sudahlah ndak bisa bangun, ndak apa-apa, ndak becus jadi presiden, ndak apa-apa, udah ndak apa-apa, wis gak iso dadi wis gak apa-apa, pemerintah gak becus, asal bisa bikin orang ketawa udah cukup. Gitu loh, sudah lumayan kayak gini. Ngalah,
banyak di Indonesia. Nekat. Mana bahasa Inggrisnya apa mas? Ayo. Nekat. Bahasa Arabnya? Nekat. Nekat gandul-gandul. Ya, nekat. Amuk, ya amuk. Tapi nekat itu kan dahsyat. Itu peradaban, bukan hanya sikap pribadi, itu peradaban. Ya juara nekat ya bonek. Dan sebenarnya KPK ya bonek. Emang gajimu cukup? Cukup? Nek dihitung secara ekonomi cukup duitmu? Enggak cukup, tapi drone. Saya tidak pernah melihat di Amerika, di Eropa orang segembira Anda. Uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan, berani kredit motor. Bagaimana? Bisa dilawan bangsa seperti itu? Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikat dulu urusan belakangan. Nah, itu kan di Indonesia, betul enggak? Terus tak tanya, loh kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah aja. Nah, bondone bismillah. Di seluruh dunia ndak ada pekerjaan utama bismillah. Kita punya bismillah, apa aja beres di Indonesia. Itu loh. Sementara belum saya bisa urusi negara, ya saya hibur kamu seperti ini. Nah, nanti kalau saya sudah urusi negara, tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar, yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita. Cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini, produk saya cuma satu, yang penting kamu seneng. Gitu loh, senengmu kan ya seneng sejati toh, ini bener-bener seneng toh. Dan tidak pakai biaya tuh. Ayo saya bayar siapa? Wong infak yang jumlah kayak 500, 400. Gatel arek-arek. Gak ada infak sesedikit kace. Opo arek-arek guayane rene kono bareng infak 450. Lah saya ini kayak 400 ya tapi. Anjir arek nekat temen arek-arek. Oke, gitu teman sekalian ya. Jadi dengan begini Anda dipres nggak nih sekarang? Jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negaramu. Beresin dirimu diri sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Kan begitu. Mulai revolusi dari dirimu sendiri, itu yang kata Yai Buti tadi. Kan kita butuh revolusi di Indonesia, setuju? Revolusi. Tapi nggak memenuhi syarat revolusi nasional. Nggak memenuhi syarat. Dari sudut apapun tidak memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini sampai bulan depan kita kaji lagi, Anda sudah punya beberapa pasal revolusi untuk dirimu sendiri. Gitu loh. Ya, dicari, ada revolusi intelektual, revolusi berpikir, revolusi spiritual, revolusi mental, revolusi manajemen, revolusi apa aja, efisiensi, pokoknya revolusi dalam diri kita sendiri. Dan saya dari dulu revolusi terus. Ya Ibu itu revolusi, Dek revolusi ya. Kalau sudah cinta itu mas, bahasa apa saja bisa diterapkan. Tidak pakai epistemologi. Mas buatan kangen revolusi tak? Ya bisa. Seneng ya Ibu Di. Oke teman-teman sekalian, kalau saya terusin nanti saya jadi pelawak bener. Saya akan, tapi sekarang kita dialog. Sudah berapa sekarang? Nekat toh. Itu sebuah revolusi karena dia sedang mengatur dirinya 6:30. Jadi waktu itu tidak bisa mengatur kita, karena yang mengatur waktu adalah hati kita.
Manajemen mental kita itu yang mengatur waktu, kan gitu. Air tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas, itu masalahnya, kan gitu. Kita ini masih sengsara atau tapi orang Indonesia sebenarnya tidak perlu manajemen seperti itu. Sengsara yang tidak masalah, tidak masalah. BBM nggak munda-munda, waktu mau munda terus katanya kok beberapa hari lagi baru muda di Jawa Timur, kan nanti jadi muda ya. Ayo nggak muda, kok kesuwen nih. Katanya mau naik aja, emang padaan gue. Ayo muda loh. Nah, tetapi teman-teman sekalian, terakhir sekali sebelum kita bicara dialog sama beliau, supaya cerita sedikit, gue biar 8 tahun di Wirogunan tuh bagaimana mengatasi depres yang itu ya. Ponari sudah ya? Ponari sudah cukup ya? Rian sudah cukup? Fatwa sudah cukup? Oh belum, sedikit kalau gitu, sedikit aja. Fatwa itu dari kata fata. Fata itu artinya pemuda. Pemuda itu konotasinya dewasa. Akil, balik. Akil itu artinya seseorang yang sudah bisa menggunakan mekanisme intelektual. Balik itu dengan mekanisme intelektualnya dia bisa sampai ke suatu konteks. Balik, ya. Nah, kita semua sudah akil balik. Fata itu adalah kedewasaan. Jadi fatwa adalah ekspresi atau pernyataan atau pendapat yang sudah teruji kedewasaannya, gitu ceritanya kalau makna aslinya. Tapi fatwa itu sebenarnya biasanya yang ada dalam tradisi fatwa lahir dari seorang mujtahid, seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang bekerjanya menafsirkan. Mujtahid orang yang selalu mencari. Ya Ibu, ya terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian untuk cinta kita bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Halida Hatta dan rombongannya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Tuhan menyambungkan keikhlasan kita bersama ini, dan ini merupakan investasi bagi terkabulkannya segala macam yang baik, sejahtera, adil, dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Halida. Ya. Jadi fatwa itu adalah pendapat yang dewasa, gampangnya begitu. Dan biasanya dia lahir dari seorang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Jadi biasanya dia lahir dari pendalaman tafsir dan ijtihad seseorang ulama. Misalnya di Mesir, setiap ada rektor Al-Azhar maka dia otomatis menjadi Al-Mufti. Jadi misalnya tentang perang Irak, Al-Mufti kasih fatwa. Tentang Gaza, Al-Mufti kasih fatwa. Yang direkomendasikan kepada pemerintah sekarang si Husni Mubarak, meskipun pemerintah tidak punya ikatan yuridis atau konstitusional untuk mentaati atau untuk menggunakan fatwa itu. Jadi fatwa tidak punya kekuatan konstitusi, dia hanya berada pada ranah ilmu dan moral, itu fatwa ya. Nah, yang terjadi pada fatwa Majelis Ulama yang terakhir kemarin itu adalah, kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Itu. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor 2, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, tidak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat, mudorot. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut
mubah atau halal, yang agak mudorot, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudorot namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus lo ya. Kalau sunat mbok yao, nah itu sunat. Mbok yao kamu ke sana itu namanya sunat. Kalau mubah halal ya ke sana monggo, enggak ke sana ya monggo. Kalau makruh mbok jangan ke sana. Itu makruh. Kalau haram tidak boleh ke sana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya, oke. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib. Kan betul? Ada nggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib. Bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh majelis ulama. Kan gitu? Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak? Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib. Betul enggak? Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana, kan gitu. Mereka apa kita, kan. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa kok, gitu loh. Ono fatwa rokok gak oleh, gini, ya apa? Rokok gak oleh. Gimana fatwanya? Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Nah, mari kita minta. Jadi kalau perlu KJ kirim surat, Pak, tolong kami dikasih fatwa tentang pemilu, demokrasi, itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu, berarti demokrasi itu wajib. Asik toh kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum memfatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Gitu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya toh dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib. Gitu terusno sampai nang mburi meneh. Kebangkitan Nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian ganti wajib. Jalu entar sampai ngeden, sampai entek wis. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong. Pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa. Apalagi mas? Ya karena korupsi wis jelas itu. Mau 5 itu jelas. Apa meneh? Membiarkan pengangguran. Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Difatwai kabeh. Kudu ana fatwai kabeh. Infotainment haram apa halal? Liputan 6 halal apa haram? Wis kudu kabeh. Jare cok bingung akeh ngono Bapak. Loh kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang.
maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang, karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Itulah teman-teman sekalian. Jadi saya tidak nyalain MUI loh, saya senang loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC, halal apa haram? Ini loh, membikin orang tidak tidur sampai jam 3 pagi, halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu, halal apa haram? Harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Oh, tidak tentu, Pak. Loh, kok fatwa kok gak mesti? Loh, ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Loh, kalau ayamnya colongan ya haram, Pak. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, mbok wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis tuh waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti yang waktu itu diserbu FBI itu? Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Ya. Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ada Quran, aku enggak maling, Rek. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat, supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Kecuali darurat banget baru majelis ulama, gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai Dipres tadi itu, Mas Simon. Ya Mas ya, Mon ya. Minumannya sudah ada ya. Negoro anak sekarang tidak tahu siapa-siapa, sehingga saya ini sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa, daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah, itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika nanti saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Oh, itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, komunitas Kenduri Cinta ini, menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Nah yang ingin saya tanyakan sama Isti adalah, kamu kok ikhlas banget, gimana saya ceritanya, gitu loh Is. Ya saya kira
tadi saya kira ya keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal ya. Pertama mungkin ketidakberdayaan, tapi juga barangkali kita bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan. Dari itu dipelajari, sangat banyak tau pelajarannya, banyak sekali. Misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu kan itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut apa alternatif atau dukun dan sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Kan begitu. Mau tanya juga? Ya silakan Mas, maju Mas. Saya mengenal banyak sekali pendekatan-pendekatan alternatif yang saya hitung secara rasional juga. Silakan Mas Ibrahim ya. Sebelum saya teruskan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin agak sedikit panjang mungkin. Nama saya Ibrahim. Dan kalau ada pendekatan mengenai angka 9, di dalam Al-Quran ada juga pendekatan angka 7, ada pendekatan 19 dan lain sebagainya. Itu semua kita jangan jadikan fokus. Dia merupakan bagian dari mosaik metodologis di mana kita bisa menemukan kesejatian yang sama melalui pintu yang berbeda-beda. Salah satu pintunya adalah 9 tadi. Gitu loh. Ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rai, tinggal di Tenabang. Saya mau tanya Cak Nun, pertanyaan saya agak sedikit panjang, boleh nggak? Boleh kan ya? Allah wabarakatuh. Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Ya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bol kaji. Wes pokoknya itu bol-bolan pokoknya. Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar. Sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan
kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, wah ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya. Soalnya bolgiah, mulane kan soalnya nek bolgiah ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji kemang. Salah bolgiah. Nah, bolgiah denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya, seneng guys. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Disunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali malah santri disunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia disunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah dia naik mana Gusti Allah matane bayangin itu di desa saya Gusti Allah di mata-matano ya. Oh no lo ada kayak gini. Masya Allah. Itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafir-kafirkan itu anak. Kan begitu kan. Tapi kita kaya, kita luas, kita bisa berpikir siksak, bisa berpikir spiral dan siklikal ya seperti tawaf. Maka kita tidak linear. Tidak hanya oh gini haram, gini halal, tapi segala sesuatu ada illah, ya duru ala illatihi kalau dalam usul fikih. Nah, sekali lagi satu soal tidak mudahnya memanage Indonesia, sehingga perintisan kemerdekaan RI dulu seharusnya lebih matang daripada yang sudah pernah terjadi. Kalau sebagai ustadz saya ingin mengutip surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu sudah makan riba, maka kamu akan hidup seperti diombang-ambingkan oleh setan. Setan ini mohon bagi penonton tikungan iblis mudah-mudahan tahu bahwa setan ini bukan makhluknya Tuhan. Setan itu produk dari dismanajemen manusia. Kalau iblis makhluk Tuhan, jin makhluk Tuhan, manusia makhluk, tapi setan itu produkmu sendiri. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi itu lahir dari dismanajemenmu sendiri. Makanya ada manajemen kolbu. Kan gitu kan. Nah, jadi terombang-ambing ya. Sekarang sampean bikin simulasi terombang-ambing. Sebentar, riba dulu, riba dan terombang-ambing ya. Riba itu apa? Riba itu 10 kok jadi 12. Kan itu. Loh, ganteng kok jadi ganteng banget. Wong merongos kok manis. Itu riba kan. Jadi riba, korupsi itu sama aja. Kekufuran, riba sama saja. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Cover bed itu kain yang menutupi ranjang. Cover bed. Jadi kata cover dalam bahasa Inggris itu berasal dari kafaro. Failnya namanya kafir. Cover itu sesuatu yang menutupi. Jadi yang disebut kafir adalah orang yang sedang menutupi kebenaran. Itu kafir. Jadi kafir berlaku kontekstual, tidak permanen. Tidak ada orang kafir. Yang ada adalah orang sedang berbuat kafir atau kufur. Sama dengan haji, tidak ada haji permanen. Tidak haji isti nugroho, tidak ada. Haji Soeharto, Haji Bambang itu tidak ada, itu lucu. Siapakah haji? Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji. Begitu selesai 4 hari syariat hajinya, maka dia bukan haji lagi. Kalau mau haji lagi, pergi ke Mekah lagi, ke Mina lagi, ke Arafah lagi. Nah, pada saat itu dia haji. Jadi begitu pulang ke Indonesia dia bukan haji, tapi kan
Salah kaprahnya luar biasa. Begitu kita selesai syariat haji, malah kita jadi haji. Padahal ketika itu kita sudah bukan haji. Saya meninju istidil. Saya meninju itu ketika saya meninju, saya peninju. Lain kalau petinju. Kalau petinju itu dia profesinya bertinju di atas ring dengan perjanjian dan aturan tertentu yang ditaati oleh kedua belah pihak, maka dia disebut petinju. Nah, tapi kalau saya ngantem meninju si istri, saya bukan petinju, saya peninju. Nah, haji itu sama dengan peninju, bukan petinju. Haji itu bukan profesi. Nah, tapi kan sekarang makanya berdebat kalau para calon jamaah haji sekalian. Jadi kalau masih kita baru tawaf pertama, terus kita sa'i, terus kita mau ke Mina, itu disebut para calon jamaah haji karena dianggap belum sempurna hajinya, maka belum disebut haji. Padahal pada saat itulah mereka haji. Begitu selesai, mereka bukan haji lagi. Nah, ini gini aja salah kita. Lah kok terus disuruh seperti Bolkiah? Mana bisa? Pengurus satu kata aja salah kok. Bedakan Cak Nur sama Cak Nun aja nggak bisa kok. Coba bagaimana? Sampai hari ini, sampai saat ini saya masih dipanggil Cak Nur kan? Gitu saya. Cak Nur. Nur Khalis Majid. Mata aku. Coba bedain itu aja nggak bisa kok orang Indonesia. Suruh memanage Indonesia yang sangat luas. Nah, itu namanya riba. Riba itu tidak hanya ekonomi, tidak hanya uang. Klausul pertama adalah uang yang dipinjamkan tapi minta tambah ketika dikembalikan. Itu klausul pertama. Tapi kontekstualisasinya kan bisa ke seluruh dimensi. Kamu itu katanya mewakili rakyat, tapi kok tidak ada perilakumu selama menjadi wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat. Riba apa tidak? Riba. Kamu itu mau jadi caleg, kamu mau jadi presiden, semuanya mengaku demokrasi, semuanya mengaku mewakili rakyat dan mencintai rakyat. Tapi prakteknya sampai sekarang belum pernah rakyat benar-benar dicintai. Riba apa tidak? Riba. Orang ingin menjadi presiden itu karena ingin jadi presiden atau karena ingin menyejahterakan rakyat? Saya tanya. Ingin jadi presiden, riba apa tidak? Jadi presiden itu cara apa tujuan? Tujuan. Seharusnya menjadi presiden itu cara untuk menyejahterakan rakyat. Cara menjadi tujuan, tujuan menjadi cara, itu berarti riba. Sekarang saya tanya, apa yang tidak riba dalam kehidupan kita di Indonesia? Apa yang tidak riba? Apa? Apa yang tidak riba? Saya tanya. Bu yang dini ya. Oke. Kalau Ramadan, saya tanya, benarkah televisi itu mau berdakwah? Berdakwah apa tidak? Saya tanya, berdakwah apa cari laba? Nah, riba apa tidak? Yang mana yang tidak riba? Makanya sekarang saya tanya, kalau di Amerika, di Australia diperlukan sertifikat atau label halal. Kenapa? Karena asumsi dasarnya di sana negara mayoritas non-Islam, maka makanan pada umumnya tidak halal. Maka diperlukan tanda yang mana yang halal. Kan begitu? Kalau di Indonesia mayoritasnya Islam, maka makanan di sini asumsi dasarnya adalah halal. Maka diperlukan sertifikat atau label haram. Lah di sini ada nggak label haram? Yang ada label halal. Riba apa tidak? Riba. Sekarang saya tanya, ahli ekonomi yang bisa menjawab. Pendidikan gratis sekarang ini beberapa bulan yang lalu, betul? Sekarang yang bisa mengetahui ini riba atau tidak adalah ahli ekonomi. Ngitung keuangan negara kita misalnya sejak SBY jadi presiden, sebenarnya tahun berapa kemampuan keuangan negara kita mampu menggratiskan pendidikan?
Kalau ternyata memang mampunya baru sekarang, berarti tidak riba. Tapi kalau ternyata mampunya itu sebenarnya sejak kemarin-kemarin, sebenarnya dulu sudah bisa menggratiskan pendidikan. Kok tidak? Kok baru sekarang? Berarti niatnya bukan menggratiskan pendidikan. Niatnya adalah kampanye 2009. Riba. Tapi itu harus melalui penelitian dan pengetahuan ekonomi. Semua harus begitu. Yo. Siapakah presiden Indonesia yang tidak pro demokrasi? Siapakah presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang pernyataannya tidak mencintai rakyat? Semua mencintai rakyat, semua menomorsatukan rakyat. Tapi de facto bagaimana? Berarti riba. Nah Mas, kata Allah, kalau kamu sudah makan riba, apalagi hampir di semua hal riba, ya kalau Anda ribanya terpaksa. Oke, alhamdulillah Anda tidak riba. Maka situasi kita seperti diombang-ambingkan oleh setan. Situasi terombang-ambing itu gini Mas. Oke, kita simulasi aja kapal. Kapal kalau terombang-ambing kan begini. Maka kita jalan lurus nggak? Kalau kita tegak begini, kapalnya terombang-ambing, kita bisa begini nggak? Kan kita begini-begini. Nah, kalau sudah riba, itu kamu bener pun jadi salah, kamu baik pun jadi buruk, betul nggak? Jadi sekarang ada inisiatif sebaik apapun menjadi mudorot. Mau menghilangkan pornografi menjadi mudorot. Berfatwa mengenai rokok menjadi mudorot. Kebaikan kayak apapun menjadi mudorot karena kapalnya oleng, terombang-ambing. Itu pun kita tidak mencari. Kita bertengkar, kamu ngapain kok nimpa saya? Loh, saya nggak nimpa kamu, ini kapalnya yang begini. Tapi semua bertengkar karena ditimpa temennya, kan begitu. Ini 2009 ini seluruh masalah dihitung berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok ke 2009. Pak Denuri, sesepuhnya Kiai Kanjeng itu, pagi-pagi bakar sampah, jongkok. Ada kambing lari nyerodok dia terbanting dia. Sakit tadi. Dia pikir, loh saya ini ngapain kok diseruduk kambing? Kambing itu merasa disaingi sama Pak D. Loh kok ada orang kok bawa begini-begini, mirip-mirip seperti temennya, maka diseruduk sama kambing. Jadi 2009 ini Anda nggak ngapa-ngapain bisa diseruduk orang. Tidur di rumah diharamkan, coba. Pas hari pemilu tidur haram, coba. Lo cuma tidur lo haram lo. Ya nek tidur sama istri haram nggak apa-apa lah, kayak dada. Sudah tidur kedap-kedip pijan haram hukumnya. Itu namanya kita jadi Pak Denuri yang diseruduk kambing. Kambing itu punya rasa persaingan, rasa terancam dan seterusnya. Maka begitu kaca seperti ini ngomong bebas dianggap ancaman, kan begitu. Itu karena kita berada dalam situasi itu. Teman-teman sekalian, riba kita sudah memuncak sekarang. Gak apa-apa, sekarang sudah memuncak. Dan satu yang harus kita lakukan, dua hal. Yang pertama adalah Anda harus bisa berjalan di sela-sela hujan riba. Nah, coba hujan sederas apapun, itu volume titik-titik hujan yang turun itu lebih kecil dibanding sela-sela di antara titik-titik. Kalau Anda rajin dan beritikat baik dan optimis terhadap kehidupan, masih sangat banyak ruang-ruang untuk tidak riba. Gitu loh. Dan itu benar-benar masih tersisa banyak sekali ruang. Kapalnya oleh kena semua. Ini enggak kok. Teman-teman enggak kok. Terus menit Arabeno.
Nomor 2, teman-teman sekalian. Nomor 2, sekarang kalau kapalnya oleng, apakah kapal oleng karena dirinya sendiri? Bisa kapal oleng karena mesinnya tidak stabil? Bisa kapal oleng karena ada angin global dari Amerika? Bisa kapal oleng karena keseluruhan laut memang sedang mengalami fluktuasi gelombang? Nah, ilmuwan yang harus memberitahukan kepada kita, kapal oleng ini sebenarnya fokusnya di orang yang bertengkar di dalam kapal. Apa mahasiswa tawur, apa bapak bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya, apa ketua DPRD sampai mati, itu semua kan efek dari kapal oleng di dalam dek. Sebenarnya masalahnya bukan manusia di dalam kapal itu, tapi karena sistem dan konstitusi dan budaya politik kita merupakan gelombang laut yang kapanpun saja akan bikin kapal kita terombang-ambing terus-menerus. Maka kita harus akan mengalami perubahan yang benar-benar mendasar. Dan itu saya mohon kepada Allah dari Anda. Cukup segini cukup. Itu perkara tidak tercapai sudah biasa. Kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi sekarang jangan marah sama Bolkia. Jangan marah sama Bolkia. Kalau dia Bolkia, kapal kita oleng, Bolkia perahu kecil dan ya cuma segitu orang gampang ngurusnya. Itu. Saya ini sebenarnya berada pada hari-hari yang sangat menyedihkan saya dan sangat memuakkan saya melihat yang disebut istri tadi. Saya melihat kezaliman yang luar biasa. Saya melihat kehinaan yang luar biasa di negeri ini. Saya tidak akan ngomong apa. Tetapi, dan itu yang saya bawa ke sini tadi. Saya marah, saya ingin meludah. Saya sampai bilang, upama aku dadi set, aku mau manggon di batangi wong iku. Sampai ngono aku. Upama aku disuruh meludahi itu orang-orang seperti itu, saya akan menolak meludahi. Eman ludah saya, karena ludah saya masih lebih mulia daripada dia. Sampai ngono saya. Tapi begitu saya masuk sini, sembuh saya. Sembuh saya, ketemu Anda saya sembuh. Seluruh amarah saya hilang. Saya optimis lagi. Saya penuh harapan lagi. Saya tidak tahu, tak anggap ini adalah potensi ponari-ponari. Entah apa bidangnya, tapi kalau kita akan mengalami keajaiban besar dalam beberapa tahun ke depan. Amin ya Allah. Nek mboten nggih. Siapa apa ya terus no. Gitu ya teman sekalian ya. Tapi coba lihat nih, Anda nih bertahan sampai jam segini di sini nih. Masa enggak ada harapannya? Loh, pengangguran pun tidak akan bisa bertahan dengan konsentrasi seperti ini kalau Anda tidak punya nurani yang bersih. Kalau Anda tidak punya keinginan dan keikhlasan yang luar biasa untuk seluruh rakyat dan masyarakat. Yang bisa memelihara Anda duduk di sini adalah Anda punya ketulusan yang benar-benar sejati untuk bangsa Indonesia. Kan begitu? Dan itu mustahil Allah tidak memperhatikan Anda. Mustahil. Kalaupun Anda dan saya tidak mampu merubah Indonesia, insya Allah pasti Allah merubah hidup Anda dan hidup saya. Kalaupun Indonesia dibiarkan gelap, Anda tidak dibiarkan gelap. Anda akan penuh cahaya. Keluargamu akan lebih sejahtera. Penghidupanmu akan lebih mudah. Hutangmu akan terbayar. Kalaupun tidak terbayar, yang ngutangi lupa. Angel-angel. Jadi malaikat itu sudah serius-serius nulis. Ono meneh. Jadi teman sekalian ya, ya Mas ya, jangan putus asa, jangan marah.